Baik, selamat malam Pak Eris, selamat datang di ruangan konseling saya yang begitu sederhana ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling ini. Sebelumnya, saya juga sudah menerima intake inform ya dari admin, Ya. dan saya juga sudah mengetahui sedikit permasalahan dari Pak Eris ini ya. Ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Rifki Fauzal Gojali. Saya seorang mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Boleh diperkenalkan dulu? Oke, Nama terima lengkapnya? kasih, Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Rawan. Saya siswa SMA di Oke. SMA 8 Karangnunggal, dan tinggal saya di Karangnunggal. Oke, salam kenal Pak Eris. Ya. Senang berkenalan dengan Pak Eris. Oke, sebelum lanjut ke sesi konseling ya, apakah posisi duduk saya sudah dirasa nyaman dilihat atau kurang kesini atau kesana? Nah, untuk Sudah. enak. Oke, siap. Apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Belum pernah. Ya, belum Tapi pernah. udah mengetahui gak ataupun udah pernah searching di internet apa itu konseling? Kalau sebenarnya saya sedikit ini dari omongan sama omongan. Konseling itu lebih ke katanya curhat-curhat gitu. Curhat-curhat. Ya, saya sama si yang itunya gitu. Oke. Sebelumnya saya izin menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Secara kan Pak Eris juga baru pertama kali ya mengikuti konseling ini. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli yang memiliki suatu permasalahan tertentu yang mengarah kepada ataupun bermuara kepada solusi ataupun hal yang lebih baik. Besar kemungkinan akan mengatasi permasalahan tersebut. Seperti itu ya Pak Eris. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Mungkin kalau waktunya itu kisah berapa? Nah, untuk satu sesi konseling ini estimasi waktu itu sekitar 30-45 menit ke depan ya. Ya. Dan oh ya, saya juga izin ya untuk merekam video semata-mata untuk bukti bahwasanya Pak Eris sudah melakukan konseling bersama saya. Seperti itu. Apakah diperbolehkan Pak Eris? Ya, boleh juga apa-apa sih. Oke. Dan Pak Eris tidak perlu khawatir karena ada asas kerahasiaan yang mana semua bentuk cakapan Pak Eris dengan saya dan apapun itu bentuk visual seperti rekaman video ini tidak akan dibocorkan ataupun dipublikasi kepada siapapun seperti itu. Dan mungkin jika Pak Eris sendiri mengizinkan untuk mempublikasikannya ataupun memberikannya hanya kepada keluarga ataupun kepada pacar dengan seizin Pak Eris, mungkin saya akan berkenan seperti itu. Oke, dapat dipahami Pak Eris? Oke, udah bisa ya. Oke, siap. Siap untuk melakukan sesi konseling ini? Oh, siap. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke, Pak Eris. Jadi sebetulnya apa nih permasalahan yang Pak Eris rasakan ataupun Pak Eris alami sehingga Pak Eris dengan sukarela mengikuti sesi konseling ini? Oke. Jadi yang permasalahan saya hadapi sekarang yaitu saya itu sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan saya, menyesuaikan diri dengan apa yang akan terjadi sekarang. Kadang itu saya merasa murung dan pokoknya kadang teman saya juga menceritakan kepada saya, kok kamu jadi begitu, kamu jadi murung. Seakan itu menjadi beban untuk saya, kenapa saya jadi seperti itu. Kemarin saya itu jadi hiperaktif di kelas, saya juga pokoknya hiperaktif sampai satu permasalahan itu muncul ketika saya ini masalahnya lebih ke cewek sih. Ini kan saya dulu itu saya tuh punya pengen kepada cewek tuh. Nah, saya tuh dekat-dekat sama cewek tersebut. Nah, kebetulan sampai akhir-akhir sekarang
Nah, saya pun bisa mendapatkan cewek tersebut. Nah, saya itu menjalanilah sebulan 2 bulan. Oke. Dalam 1 bulan pertama itu menyenangkan, ke bulan 2 itu menyenangkan. Nah, pada akhir bulan kedua dan awal bulan ketiga, di situ saya dengan tidak layaknya atau tidak itu diputuskan sama teman pacar saya, tidak punya masalah apapun, tidak punya atau permasalahan yang kita hadapi itu tidak ada. Itu mendadak sekali memutuskan saya, sehingga saya itu membuat depresi, tidak lagi pokoknya tidak ke dalam dunia saya itu tidak terlalu hiperaktif lagi. Saya itu selalu murung, saya banyak tertekan. Itu yang saya hadapi sekarang. Oke, jadi Pak Eris itu merasa depresi dan perubahan yang besar ya, dari hiperaktif menjadi murung seperti itu. Non-aktif. Karena Pak Eris itu diputuskan oleh pacar Pak Eris seperti itu. Oke, bisa diceritakan lebih detail lagi seperti apa permasalahan ataupun penyebab utama gitu secara fundamental yang menyebabkan Pak Eris itu depresi dari diputuskan pacar itu. Nah, setelah saya diputuskan pacar tuh, saya itu mengalami satu peristiwa di mana dalam pikiran saya itu saya merasa sangat dikecewakan sama orang tersebut, cewek tersebut, sehingga saya itu berpikir saya tidak akan lagi menjalin hubungan sama cewek, saya tidak akan lagi ketemu sama cewek. Pokoknya mah satu hal apapun yang berkaitan dengan cewek itu saya tidak mau, dan menyebabkan saya itu sekarang depresi, saya kurang aktif lagi, saya merasa pokoknya diri saya itu pokoknya dari sangat berat sekali itu karena permasalahan yang saya hadapi. Ini mas sering sakit hati yang tidak bisa diselesaikan gitu. Oke. Jadi Pak Eris selain depresi merasa sakit hati karena diputuskan pacar Pak Eris, dan juga mungkin Pak Eris mengalami trauma ya. Iya, melalui trauma. Tidak ingin jatuh cinta lagi. Iya. Oke. Kenapa Pak Eris tidak ingin jatuh cinta lagi setelah Pak Eris diputuskan pacar? Ini traumanya lebih, saya pikir cewek itu sama semua. Cewek itu tidak bisa menghargai, cewek itu pokoknya mah kalau saya ketemu cewek adalah cewek itu paling buruk, kecuali orang tua saya itu. Oke, jadi Pak Eris mengira dan merasa bahwasanya cewek itu semuanya sama saja itu. Kecuali orang tua Pak Eris. Iya. Oke. Yang menyebabkan Pak Eris berpikir seperti itu, merasa bahwasanya cewek itu semuanya sama, nyakitin gitu. Itu apa yang menyebabkan Pak Eris berpikir seperti itu? Karena pasti kalau saya berhubungan lagi terdekat sama cewek, pasti cewek itu membuat saya merasa kecewa. Oke. Cewek itu membuat saya menjadi lebih pokoknya lebih membuat saya selalu depresi gitu. Seperti itu. Oke. Jadi karena Pak Eris sudah dikecewakan, dibuat terluka, depresi, sehingga Pak Eris itu mengira dan merasa bahwasanya semua cewek itu sama saja, nyakitin gitu ya. Oke, saya paham dengan permasalahan Pak Eris, dan saya juga merasakan ya begitu berat permasalahan Pak Eris saat ini. Oke, jadi begini Pak Eris, sebetulnya ada ya orang yang sangat mencintai Pak Eris, sangat menyayangi Pak Eris dengan tulus gitu. Banyak kok. Jadi Pak Eris juga jangan merasa bahwasanya Pak Eris itu orang yang lelaki yang tersakiti oleh cewek gitu ya. Banyak kok cowok yang diputusin ceweknya, tapi dia yakin bahwasanya dia pasti pulih gitu ya.
Nah, Pak Eris, kalau saya tanya nih ya, apakah Pak Eris ingin melakukan perubahan dari yang awalnya menutup hati gitu ya, sehingga sekarang menjadi membuka hati lagi? Apakah Pak Eris mau melakukan perubahan? Sangat mau sekali. Sangat mau sekali. Kenapa? Karena saya juga kan kalau laki-laki itu pastilah dia itu akan bersama seorang cewek, pasti menikah, pasti sama-sama cewek. Dan kalau saya terus-menerus menolak cewek itu dengan alasan tadi cewek itu membuat saya sakit hati, cewek itu bisa membuat saya depresi dan sebagainya, dan saya itu pengen berubah dari situ. Jadi meyakinkan dalam pikiran saya bahwasanya cewek itu semuanya tidak sama. Cewek itu pokoknya cewek itu beda, cewek ini sama ini pasti akan beda. Oke, Pak Eris ingin melakukan perubahan dan ingin menerima bahwasanya tidak semua cewek itu sama. Ya, pasti itu. Ada cewek yang menerima Pak Eris apa adanya, mencintai Pak Eris dengan tulus gitu ya. Percaya gak? Ada banyak bahkan cewek yang mungkin akan datang kepada Pak Eris, jodohnya Pak Eris, itu akan mencintai Pak Eris dengan setulus hati apa adanya. Percaya gak? Percaya. Soalnya pernah gak merasakan? Pernah. Siapa itu? Cewek yang suka itu. Kalau ada. Ya. Tapi percaya gak yang Pak Eris tadi bilang pas awal, itu orang tua Pak Eris? Iya. Nah, itu salah satunya yang membuktikan bahwasanya semua cewek itu tidak sama. Iya, benar. Ya, percayalah bahwasanya suatu saat nanti akan ada wanita yang benar-benar mencintai Pak Eris, menerima apa adanya dan tulus menyayangi Pak Eris. Nah, langkah apa yang akan Pak Eris lakukan untuk mendapatkan ataupun menerima, membuka kembali hati Pak Eris untuk menerima cewek gitu, untuk menerima wanita, sehingga Pak Eris melakukan perubahan? Nah, paling langkah awal mula-mula saya akan menerapkan dalam pikiran saya bahwasanya semua itu pasti kan ada pepatah itu bahagia fakti celaka jodoh sudah ditentukan. Nah, saya percaya bahwasanya jodoh saya yang terbaik buat saya sudah ditentukan, tapi untuk menghilangkan rasa kesakitan yang saya alami sebelumnya, maka saya itu ingin menghapus pikiran dalam otak saya atau alam bawah sadar saya, bahwasanya kamu itu harus bisa keluar dari permasalahan yang kamu hadapi, yaitu kecewaan terhadap cewek. Oke, jadi langkah yang akan dilakukan Pak Eris yaitu dengan menghapus pikiran negatif seperti bahwasanya cewek itu semuanya sama saja nyakitin gitu. Dan Pak Eris ingin membuka hati untuk menerima cewek lagi gitu ya. Pak Eris, dalam 1 minggu ke depan Pak Eris akan melakukan apa nih untuk dapat mencapai tujuan itu? Tujuan bahwasanya Pak Eris membuka hati dan menerima cewek itu. Tadi kan Pak Eris ingin menyingkirkan pikiran-pikiran negatif dan membuka, menerima kembali gitu ya. Apa yang akan Pak Eris lakukan untuk mencapai tujuan itu? Yang pertama yang saya akan lakukan yaitu menghapus pikiran saya. Yang kedua, percaya bahwasanya cewek yang terbaik itu pasti akan datang. Yang ketiga, dibalik kekecewaan yang saya hadapi pasti ada jalan keluar. Yang keempat, percaya diri. Oke, jadi yang pertama menghapus pikiran negatif, membuka kembali hati yang tertutup. Oke, yang ketiga? Yang ketiga itu percaya. Yang keempat itu yakin bahwasanya Pak Eris itu bisa ya. Oke, jadi saya izin untuk meringkas ataupun mengatakan kembali bahwasanya Pak Eris itu
mengalami depresi dan sakit hati karena diputuskan oleh salah satu cewek ya. Sehingga Pak Eris enggan membuka hati dan enggan menerima cewek lagi karena Pak Eris mengira bahwasanya semua cewek itu sama saja. Oke. Dan Pak Eris akan melakukan perubahan dengan cara menghapus pikiran negatif, membuka kembali hati, dan yakin. Yang keempat yaitu percaya. Ya? Oke, percaya. Dan dalam waktu 1 minggu ke depan, Pak Eris akan melakukan perubahan itu sedikit demi sedikit. Ya, pasti. Oke, jadi sesinya dicukupkan sampai saat ini ya Pak Eris. Saya ingin mendengarkan laporan Pak Eris dalam 1 minggu ke depan, seperti apa yang Pak Eris rencanakan, sampai sejauh mana perubahan Pak Eris ya. Ya, siap. Oke. Saya harap setelah melakukan sesi konseling ini, Pak Eris merasa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Pak Eris bisa menyelesaikan permasalahan yang Pak Eris alami ya. Karena sesungguhnya saya itu sebagai fasilitator yang mana perubahan itu dilakukan oleh diri sendiri, bukan orang lain. Iya, benar. Seperti itu. Dan di sini saya hanya seorang konselor, seorang fasilitator yang memberikan fasilitas kepada Pak Eris dengan membantu menyelesaikan permasalahan Pak Eris. Oke, seperti itu saja Pak Eris. Sampai ketemu di sesi selanjutnya dan semoga Pak Eris sehat selalu. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Terima kasih Pak Eris. Ya, sama-sama.